Hamba Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami bahwa perjalanan hidup kita ini berada dalam sebuah perlombaan dalam mewujudkan pribadi mukmin setelah muslim, harus melalui dengan perlombaan, karena tidak mudah untuk menggapai kemukminan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata pula kemukminan ini juga kita rasakan tidak puas, karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala harus ditingkatkan dengan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Sudah dipanggil oleh Allah dengan keimanan, tetap saja disuruh untuk takwa. Artinya levelnya itu dinaikkan. Dan ini bisa kita gapai dengan fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa guru-guru kita, para ustadz, teman-teman, sahabat-sahabat yang baik hati itu mengingatkan tentang ketakwaan, mengingatkan tentang masalah ini, mengingatkan tentang perlombaan ini? Karena jangan sampai kita mengalami sebuah penyesalan. Penyesalan itu ada 3 kondisi, hamba-hamba Allah. Pertama adalah saat kondisi sakaratul maut. Dan itu pada waktu itu banyak yang mengalami sebuah penyesalan. Dan mudah-mudahan kita tidak. Dan itu sudah direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun. Ada orang yang menyatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, tunda kematian ini sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah, niscaya aku akan menjadi pribadi yang soleh. Padahal orang mukmin itu sudah saatnya dia bahagia saat sakaratul maut itu, walau sakit. Kenapa? Karena sebentar lagi akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang meminta kepada Allah untuk ditunda kematian ini. Kenapa? Karena pada saat itu nampak jelas amalnya yang terlihat adalah amal buruk, tidak bisa diandalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia minta kepada Allah untuk ditunda, sehingga bisa untuk bersedekah, untuk beramal soleh. Tapi lagi-lagi tidak ada menilai manfaat apapun. La yu'akhirallah, Allah tidak akan pernah menunda kematian itu. Nah, oleh karenanya sebelum kematian itu datang menghampiri kita semua, termasuk khotib yang akan didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Israel nanti. Mari kita manfaatkan kesempatan hidup kita dengan perlombaan. Jangan disia-siakan. Saat ada kesempatan untuk berlomba infak, infaklah. Saat Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk salat, segeralah salat, jangan ditunda-tunda. Saat kita memiliki kesempatan untuk tilawah Al-Qur'an, baca Al-Qur'an itu. Jangan dinanti-nanti. Dan seterusnya. Kemudian kesempatan kondisi yang kedua. Saat-saat berada dalam kubur, di alam barzakh. Ternyata ada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'ahumul maut qala Rabbirji'un la'alli a'mala salihan fima tarakt. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, niscaya aku akan beramal soleh, amal yang dulu aku tinggalkan. Ada orang yang meminta kepada Allah pada saat sudah ada dalam kubur, meminta agar Allah kembalikan dia ke dunia. Kenapa? Padahal saat-saat itu paling nyenyak untuk tidur bagi orang mukmin tuh, dan memang seperti itu adanya. Tapi ada orang yang tidak nyenyak karena dihantui oleh amalnya sendiri, kejelekannya, dan bahkan yang mengalami siksaan dalam kubur. Naudzubillah. Kenapa? Karena dia tinggalkan amal soleh di waktu di dunianya. Lagi-lagi sebuah pesan buat kita semua. Sebelum nanti kita berada dalam kubur, ayo kita manfaatkan momen yang baik ini. Allah masih memberikan usia kepada kita semua, memberikan kesempatan dan juga kesehatan buat kita semua. Dan yang terakhir adalah nanti pada waktu di yaumil mahsyar, ada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dirinya. Wa yauma ya'addu adh-dhalim 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Terlihat penyesalannya, dia menggigit jarinya, menggigit tangannya sampai habis, sembari berkata, duhai alangkah baiknya aku mengikuti jalan Rasulullah, mengikuti jalannya Rasulullah, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa di sini? Artinya dia menyesal karena dia tinggalkan semua apa yang menjadi aturan Allah dan Rasulnya.
Dia tidak mengikuti jejak Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupannya, baik itu dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Nah, sebelum penyesalan itu terjadi, ya, baik itu pada saat sakaratul maut, ada dalam kubur alam barzah, dan yaumul qiyamah, pada yaumul mahsyar akan dikumpulkan kita semua pada saat itu. Mari kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan pada kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, dan juga saat sakaratul maut dalam keadaan husnul khatimah.